jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masih di Islam itu indah dan senang sekali Ustadz Maulana banyak yang baru bergabung Ustadz seluruh Indonesia sekarang. Tadinya mereka masih nunggu-nunggu, sekarang sudah bergabung. Karena hari ini kita lagi bahas sesuatu yang sangat mengembirakan kita. Karena Allah lagi menutup aib kita. Nah, tema kita hari ini apa nih Ustadz Syam? Para pendosa yang ditutupi aibnya oleh Allah. Masya Allah. Baik, langsung aja nih sekarang kalau kita bicara soal aib banyak jamaah yang ada di rumah mau curhat sama kita. Oh iya. Ya, jadi ada sekarang media sosial dari Instagram kita dari hamba Allah. Langsung aja aku bacain. Ustadz Punten, saya mau nanya, insya Allah bulan depan saya akan menikah dengan laki-laki pilihan saya. Tapi saya takut Ustadz, pas udah nikah nanti calon suami saya itu tahu bahwa saya sudah tidak perawan lagi. Maaf saya pernah berzina dengan laki-laki sebelum calon suami saya. Apa saya harus menceritakan padanya bahwa saya sudah tidak perawan lagi? Ada yang bilang jangan diceritakan karena itu aib. Tapi saya takut kalau dia tahu dia akan membatalkan pernikahannya dengan saya. Mohon solusinya Ustadz. Baik, untuk solusinya insya Allah akan dijawab sama guru kita melalui tausiahnya oleh Ustadz Kokolim. Silakan Ustadz. Masya Allah. Tidak boleh membuka aib sendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menutup aib kita. Apalagi aib di masa lalu. Karena ini aib dari curhatan dari Instagram tadi ini adalah aib yang tidak terlalu berpengaruh kepada tujuan pernikahan. Karena ulama sepakat mengatakan ada 3 tujuan utama menikah. Apa 3 tujuan menikah? Tiga utama tujuan menikah. Yang pertama itu mut'ah. Apa itu mut'ah? Kenikmatan. Lalu yang kedua khidmah, pelayanan. Lalu yang ketiga itu ada al-injab, tidak mandul. Karena tujuan pernikahan salah satunya adalah untuk mendapatkan keturunan. Nah, apabila seorang istri atau suami, apabila seorang istri mendapatkan suaminya atau sebaliknya, suami mendapatkan istrinya dalam keadaan mandul atau dalam keadaan mandul tetapi dia tidak menceritakan sebelum dia menikah. Ini adalah aib yang akan berpengaruh kepada tujuan pernikahan. Ini harus diceritakan sebelum menikah, itu boleh. Atau contoh seorang suami ketika dia punya impoten, mohon maaf sekali. Ketika dia belum menikah dia harus menceritakan aib ini. Kenapa? Karena ini pengaruh kepada tujuan pernikahan. Tetapi ada lagi ketika pasangan kita tuli atau bisu. Tuli itu kita nggak tahu. Karena ini pengaruh kepada tujuan pernikahan itu maka harus diceritakan. Tetapi yang tidak pengaruh kepada tujuan pernikahan seperti bau badan, bau mulut. Itu nggak perlu diceritakan. Kenapa? Karena masih akan kita masih bisa mengatasinya dan bisa akan dapat sebuah solusi. Begitu juga dengan virginitas. Ketika dia tidak virgin, tidak perlu diceritakan aib tersebut. Kenapa? Karena ini tidak pengaruh kepada yang namanya mut'ah. Tidak pengaruh kepada tujuan pernikahan yaitu tadi kenikmatan. Maukah dia virgin atau tidak virgin? Tetap dia bisa melaksanakan 3 tujuan tadi. Yang pertama bisa khidmah, dia tetap bisa melayani. Yang kedua dia tetap bisa mut'ah, menikmati. Dan lalu yang ketiga dia tetap bisa memberikan yang namanya itu al-injab. Alias dia bisa memberikan tidak mandul alias dia bisa memberikan keturunan. Nah Masya Allah. Jadi Islam juga mengajarkan begini. Ya, Syekh Soleh Al-Munajib mengatakan apabila seorang wanita atau orang tuanya merasakan aib bahwa wanita itu tidak virgin, maka tidak diceritakan, ini tidak melanggar syariat. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu menutupi aib hambanya. Jangan sampai kita membuka aib kita sendiri. Tetapi apabila seorang suami nanti sudah menikah, dia menanyakan tentang virginitas kita, maka ceritakan dengan cara yang baik, secara sekilas saja. Bisa kecelakaan dan sebagainya. Begitu ya. Kalau suaminya yang nanya, tapi kalau suami ya, ceritakan. Tapi seorang suami yang baik tidak mencari kesalahan-kesalahan pasangannya. Kenapa? Tidak boleh mencungkil-cungkil aib di masa lalu. Ketika dia sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka terimalah dia.
Karena kita ngejalanin masa depan ya, bukan Betul, jalanin masa masa lalu ya. Kalau kita naik mobil itu ada namanya cermin, ada kaca depan, ada namanya spion. Spion tuh lebih kecil. Ya, Kenapa? Spion tuh kan lebih kecil karena memandang ke belakang tuh kecil. karena sekilas-sekilas saja Jelas ya. saja, tapi kalau yang depan tuh kaca, pandang ke depan tuh yang luas. Nah, Masya tidak perlu Allah. ceritakan ya, Tidak karena perlu satu diceritakan. tidak mengurangi mut'ah, kenikmatan, tidak mengurangi yang namanya khidmah, pelayanan ya. Yang penting dia juga tidak menghalangi namanya al-injab begitu ya. Baik, Nah, kita akan Masya Allah. certil, ceramah dengan Ilusi. Kita lihat filosofi seperti ini. Ya, Nah, Koko punya kotak nih, Ustadz Maulana, ya, ya, Bang Sony. ya, Bisa dicek, kotak ini pegang, ya. ditunjukin ke kamera, itu kotak kosong. Kosong. Ya. Ini benar-benar kosong, Ustadz Oke. Ustadz Maulana. Oke. Ini juga ada kotak, betul ya? Iya, kosong juga. Kosong juga? Kosong. Iya. Ya. Karena Allah itu tuh menutupi aib kita. Kita tidak boleh membongkar aib kita sendiri. Ya. Karena Allah mencintai hamba yang menutupi aibnya. Ya, ya. Apalagi menutupi aib saudara kita. Ya. Seperti ini. Coba dibuka. Ada apa nih? Dari mana dapat bola? Lah, kok ada bola? Perasaan tadi Coba kosong. ambil bolanya. Ya Allah, ini bisa dikeluarin. Ambil. Ya Allah. Dari mana bolanya? Ini filosofinya adalah tadi. Tidak menampakkan aib kita. Kita harus menyembunyikan aib kita, tutupi aib kita. Karena Allah cinta hamba yang menutup aibnya sendiri. Jangan sampai kita membuka aib kita sendiri. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menutupi aib kita. Masya Allah. Gitu. Jazakallah khair Ustaz. Semoga ini bisa Afwan. menjawab pertanyaan jamaah yang ada di rumah ya. Kalau kita ya udahlah tidak usah dibicarakan karena Allah sendiri sudah menutup aib Aib kita kita. sendiri. Masya Allah. Baik, akan kita lanjutkan lagi jamaah yang ada di rumah. Pasti jamaah juga penasaran nih. Tadi Ustadz Syam bilang nih katanya ada nggak sih kisah di zaman Rasulullah dan para nabi terdahulu